kadang-kadang bangga lamun rek ngakadan anak karena ada pejabat, karena ayah boga bentang, karena boga jabatan tinggi, datang pakai jas, pakai dasi, tiba-tiba dijieun saksi perkawinan anak kita, padahal orang yang datang pejabat itu tidak kenal dengan calon mempelai pengantin. Nauzubillah, amin. Maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Mari ustadz imam masjid di sisi, yuk lagi di belah juru. Nauzubillah, amin. Maaf, saya bukan anti pejabat, Pak, tapi tempatkan sesuai porsi. Saya bangga dengan KDM sebagai gubernur Jawa Barat, membangun peradaban yang bagus, sejarah Sunda, bagus membangun jalan, bagus mengentaskan kemiskinan, bagus membangun selokan. Saya bangga dengan KDM, tapi ingat, urusan agama, tahlil, ngaji, ibadah, tauhid, urusan ulama, bukan urusan KDM. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf yang kita lombakan. Hidup Bapak Aing. Saya ditangkap, tangkap lagi lah. Saya penjara lagi, nggak ada masalah. Saya bukan soal apa-apa kok ke Jokowi. Soal pembiaran terhadap 5-6 orang santri dibunuh di kilometer 50 itu aja yang saya bikin sakit. Kalau sekedar mereka di penjara, resiko perjuangan, tapi menghilangkan nyawa. Kita ini rakyat, kita ini merdeka. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Polisi punya pistol, punya senjata dari duit pajak kita, Pak. Mohon maaf, Pak. Mereka tuh pelayan kita, jangan sombong depan kita. Betul? Iyalah. Saya percaya Prabowo tidak akan menjual tanah air ini kepada asing maupun asing. Amin. Saya percaya ada sabta marga di dadanya yang tidak akan menjual emas, tembaga, perak kepada asing. Dia ingin rakyat ini makmur. Amin. Maka Prabowo tidak pernah ngomong jelek kepada umat Islam, kepada Habib, kepada ulama, tidak pernah. Di Polsek bacakan ayat, di DPR bacakan ayat pur, dirinya ke lo baset, buktina kamari. Eko Patrio, Napa Urbak, Kuya Ahmad Zahroni, ayo. Karena tingkah mereka seperti syaitan, bukan salah. Mereka tidak merugikan kita kok, hanya omongan. Nah, jika omongan nyeri batur, dimanfaatkan ku jelema nu keur kaayaan ambak-ambakan, diserang imana karunya menapa urbak, dicongkot cangcut. Nah, makanya aing rada resep kasih eta. Maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran.
Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini
kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya. Dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi kita telah menyimak pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, begitu terkesima, begitu merinding ya teman-teman. Kang Deddy berpidato. Jadi poin pentingnya pertama ada Kiai Haji Miftah Fauzi ya, kalau nggak salah, mohon diralat teman-teman kalau salah. Kiai Haji Miftah Fauzi menyatakan bahwa kalau ada pejabat datang ke pernikahan kita ataupun saudara kita, tiba-tiba dijadiin saksi pernikahan, ya seharusnya jangan karena ada titelnya tiba-tiba langsung jadi saksi. Itu ya kata Kiai Haji Miftah Fauzi kurang elok teman-teman. Harusnya ya para ustadz agar lebih berkah seperti itu ya, para ustadz kampung ya gitu ya teman-teman. Intinya ya jangan mentang-mentang pejabat langsung dijadiin saksi. Itu sih poin pentingnya ya teman-teman. Kedua, kita ikutin pembangunan Kang Deddy Mulyadi, kita ikutin program Kang Deddy Mulyadi. Tapi masalah agama, masalah sholat, ya ikuti kiai kampung, ikuti kiai ustadz setempat ya, jangan terpaku kepada Kang Deddy. Ya mungkin dalam tanda kutip di sini ya Kang Deddy berlabel sebagai umaro atau pemerintah ya teman-teman. Masalah sholat, masalah agama itu ke kiai kampung ya, seperti itu ya teman-teman. Ya intinya ikutin kiai kampung masalah sholat dan yang lainnya. Ketiga, tentang para DPR yang joget-joget tadi ya, intinya ya pelajaran berharga buat para DPR agar lebih lagi menjaga mulutnya. Kiai Haji Miftah Fauzi juga yang menyebutkan bahwa
ya sebenarnya ya kasihan gitu ya, apalagi sampai barang-barang yang diambil ya itu. Tapi ya gimana lagi, karena ulah dari mulut dia sendiri, tidak menjaga mulutnya, makanya harus dijaga. Kemudian tadi pidato Khalid bin Walid, Masya Allah ya, tentang ya makna mendalam Al-Quran. Masya Allah ya, kita ya terpukau melihatnya teman-teman, begitu menyentuh hati.